Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yogi. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan contoh berbagai artikel nasional dan internasional menggunakan metode PLSM, softwarenya Smart PLS itu menggunakan data keuangan. Karena ada yang bilang PLSM, Smart PLS itu pakainya itu data kuesioner aja, data keuangan nggak ada. Nah, ini saya mau memberikan buktinya bahwasannya penelitian yang menggunakan PLSM, softwarenya Smart PLS, sudah banyak itu diterapkan untuk data-data keuangan, baik di artikel nasional maupun artikel internasional. Nah, itu saya akan tunjukkan buktinya. Yang pertama, kita coba lihat yang ini deh. Nah, yang ini misalkan nih, tahun terbaru. Nah, ini dia. Ini di jurnal namanya Social Responsibility Journal. Ini jurnal internasional, diterimanya di tahun 2021, ini terbaru ya. Nah, penulisnya Muhammad Bilal Zafar dan rekan. Nah, ini penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Bilal, dia ini menggunakan data keuangan dan menggunakan metode PLSM. Nah, ini dia. Coba lihat. Tuh, ini satu bukti yang mengatakan bahwa PLSM dengan software Smart PLS itu boleh digunakan untuk data keuangan. Dari mana? Kita bisa lihat dari variabelnya aja udah nampak. Ada leverage, bank age, usia bank, ukuran banknya, ROAA-nya, ini CSR-nya, ini kan data-data keuangan. Jadi terbantahkan kalau ada yang mengatakan PLSM, Smart PLS nggak boleh pakai data keuangan. Itu terbantahkan. Bahwasanya di luar sana orang-orang sudah menggunakan PLSM, software Smart PLS untuk data-data keuangan. Bahkan sudah terbit di jurnal-jurnal top internasional. Ini salah satunya. Ini buktinya ya. Bukti yang kedua, oke, saya tunjukkan lagi yang internasional. Ini misalkan ya, atau yang ini nih, kita coba lagi. Nah, ini penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman Abdullah tuh, dari Universitas of Health di Arab Saudi. Jurnalnya itu Journal of Money Laundering Control. Dia diterima di 2021. Nah, yang terbaru malahan. Yang terbaru mereka gunakan PLSM untuk data keuangan. Kita lihat. Nah, ini coba kita putar modelnya. Kita putar lagi. Nah, ini. Kita bisa lihat nih. Ini data keuangan. Di sini ada ROA, ada ROE, kemudian di sini ada anti money laundering. Malahan di sini ada yang menggunakan single indikator. Indikatornya cuma satu. Siapa? Nih, anti money laundering. Itu satu indikator namanya AML. Legal origin juga satu indikator. Bank size. Nah, ini kan bank size ini kan juga data keuangan nih, ya. B size ini satu indikator. Jadi di PLSM menggunakan Smart PLS boleh indikatornya satu tuh nggak ada masalah seperti itu. Ini ada inflasi ya atau GDP, nah seperti itu. Jadi data-data keuangan itu sangat boleh pakai PLSM seperti itu. Contoh yang lain lagi, bukti yang lain. Tadi udah. Nih, contohnya nih. Ya, sorry kok ini. Ini dia. Ini dilakukan oleh Kamalia. Nah, tuh. Orang Indonesia. Itu diterima di tahun 2020. Nama jurnalnya International Journal of Law and Management. Tuh. Bisa pakai PLSM. Mana? Coba kita lihat. Nah, itu dia. Variabelnya ada ini FV terdiri dari PBV, Tobin Q misalkan. Ini variabel CSR-nya hanya satu indikatornya malahan. Profitabilitasnya dia menggunakan dua indikator, ROA sama ROE. Nah, ini contoh penggunaan PLSM untuk data keuangan. Ketiga saya tunjukkan, jurnal internasional. Contoh lain lagi, yang nasional. Ada, ini contoh yang nasional nih. Kita contoh yang nasional ya, yang Indonesia. Nih, contohnya nih. Nih, jurnal apa nih namanya ya?
Jurnal Ilmiah Administrasi Bisnis dan Inovasi. Nah, ini jurnal nasional dari Indonesia. Gimana coba lihat gambarnya ya. Nah, itu tuh gambarnya nih. Pengaruh rasio profitabilitas, pengaruh ROE, current ratio, DER, receivable, TAC terhadap EPS. Nah, itu indikatornya satu semua. Profitabilitas indikatornya ROE satu, likuiditas rasionya current ratio satu. Jadi nggak masalah indikatornya satu. Pengaruhnya terhadap EPS. Nah, ini bukti jurnal nasional. Contoh yang lain lagi. Ini yang Indonesia. Ini siapa lagi nih ya? Tuh, punya Ardi Parminto. Tuh, nama jurnalnya, oh ini proceeding ya, proceeding. Oke. Ini proceeding. Kita lihat modelnya gimana. Nah, ini dia modelnya. Model seperti ini. Nah, ini malah PET analisis ya. Ada moneter, ekonomi, indikatornya ada BOPO, NIM, ROA, ROE. Returnnya satu indikator. Nah, PLSM juga diterapkan untuk data keuangan. Softwarenya Smart PLS. Boleh, nggak ada masalah. Bukti yang lain lagi. Nah, misalkan ini. Jadi nggak ada masalah PLSM digunakan untuk data keuangan. Nah, ini dia. Ini, nama jurnalnya The Indonesian Accounting Review. Wah, ya. Dari Siti Perbanas, Susi Nafiro. Kita lihat lagi nih, penelitiannya, gambarnya. Ada nggak? Nah, ini, gambarnya seperti ini. Tuh. Di sini company value, indikatornya itu Tobin skew. Satu malah indikator. Nggak ada masalah. Financial performance, dia menggunakan 3 indikator, ROA sama ROE. Jadi di sini dia kayak nyari pengaruh intellectual capital terhadap financial performance. Pengaruh intellectual capital terhadap company value. Intellectual capitalnya FAIC, dia menggunakan 3 indikator, PACA, PAU, STEVA. Financial performance-nya dia menggunakan 3 indikator, ROA sama ROE. Tapi kalau company value-nya dia hanya menggunakan 1 indikator, Tobin skew. Nggak ada masalah. Keren. Jadi, terbantahkan kalau ada yang bilang, nggak ada tuh penelitian PLSM yang pakai data keuangan. Itu terbantahkan karena saya sudah menunjukkan buktinya. Seperti itu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.